Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada kesempatan kali ini. Salawat beriringkan salam. Tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ibu dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau menyampaikan laporan dari kegiatan kuliah kerja lapangan yang telah saya lakukan. Nah, ini tujuannya adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Nah, untuk judul KKL yang saya angkatkan dan kelompok saya angkatkan sebelumnya itu adalah mengenai upaya Dinas Pertanian dalam mengendalikan hama pada lingkungan hidup pertanian masyarakat dengan studi kasus di Balai Penyuluhan Pertanian Nanggalo, Kota Padang. Nah, mungkin kita lanjut saja. Kita masuk pada pembahasan latar belakang. Nah, judul itu di latar belakangi yaitu kita sama-sama mengetahui adalah pertanian merupakan salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan menjaga ekosistem alam dan yang terbuka ini gitu. Nah, jadi dengan adanya pertanian itu keseimbangan alam juga akan terjaga. Selain itu, pertanian juga merupakan salah satu tumpuan ekonomi masyarakat Indonesia gitu. Sehingga tidak heran kenapa kalau rakyat Indonesia mayoritasnya itu adalah bekerja atau berprofesi sebagai seorang petani. Nah, dalam pelaksanaannya banyak kita temui di lapangan itu banyaknya terjadi hambatan atau gangguan yang dirasakan oleh petani terutama dalam segi lingkungannya gitu. Hal ini tentu akan menjadi penyebab rusaknya ekosistem pertanian tersebut. Nah, salah satu masalah lingkungan hidup yang dialami oleh para petani di lingkungan pertaniannya itu adalah adanya hama gitu. Nah, jadi hama ini menyerang tanaman-tanaman yang mereka tanam di lingkungan pertanian mereka, sehingga ini menghambat kegiatan pertanian mereka dan menyebabkan juga kerugian dari mereka gitu. Nah, mungkin saya akan ngambil judul BPP Nanggalo. Nah, BPP Nanggalo ini membawahi Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Kecamatan Nanggalo, Padang Utara, Padang Selatan, dan satu lagi Kota Tengah. Nah, tapi saya khususkan pada Kecamatan Nanggalo karena Kecamatan Nanggalo itu salah satu lahan pertanian yang cukup luas juga, terutama dalam lahan pertanian persawahan. Nah, sehingga saya tertarik dari permasalahan tadi, itu saya ambil judul upaya Balai Penyuluhan Pertanian Nanggalo dalam mengendalikan serangan hama yang terjadi di Kecamatan Nanggalo. Ya, mungkin lanjut saja. Setelah latar belakang, kita masuk pada pembahasan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah untuk judul yang telah saya angkatkan pada KKL saya itu, yang pertama, kecamatan apa saja yang menjadi wilayah kerja dari BPP Nanggalo. Lalu yang kedua, bagaimana peran dan upaya BPP Nanggalo dalam mengatasi serangan hama yang menyerang lingkungan pertanian warga. Yang ketiga, lebih jelasnya, bagaimana sih peran Dinas Pertanian Kota Padang dalam menyelamatkan lingkungan hidup pada pertanian masyarakat akibat serangan hama. Yang keempat, hama apa saja yang paling sering menyerang lingkungan pertanian masyarakat Kecamatan Nanggalo. Dan yang kelima, itu berapa jumlah kasus serangan hama yang menyerang pertanian warga Kecamatan Nanggalo. Ya, mungkin sebelum kita membahas mengenai hasil dari kuliah kerja lapangan yang telah saya rangkum dalam sebuah rumusan masalah, mungkin kita pahami dulu beberapa landasan teori yang mendasari penelitian ini. Itu yang pertama, terkait lingkungan hidup. Nah, mungkin kita sama-sama mengetahui ya, lingkungan hidup itu pengertiannya merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia
dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Ya, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, jadi dari pengertian itu dapat kita pahami bahwa segala kesatuan ruang yang berupa benda, daya, keadaan, maupun perilaku manusia itu dinamakan sebagai lingkungan hidup. Nah, dari situ kita pahami bahwa pertanian merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup itu sendiri. Nah, lanjut kita masuk pada landasan teori yang kedua, yaitu konsep pertanian itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman tidak asing lagi ya dengan kata pertanian karena itu merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat Indonesia. Nah, mungkin langsung saja, pertanian itu adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, jadi dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa pertanian ini merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia sendiri. Nah, di samping untuk memenuhi kebutuhan manusia, pertanian juga dapat menyeimbangkan lingkungan hidup. Ya, karena jika tidak ada pertanian, maka ekosistem itu pun tidak seimbang jadinya. Jadi, pertanian ini juga merupakan salah satu kunci menjaga keseimbangan ekosistem itu sendiri. Nah, kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam. Ya, jadi tidak asing lagi ya kalau pertanian itu identik dengan bercocok tanam. Ya, mungkin kita lanjut pada pembahasan yang ketiga mengenai hama. Nah, hama inilah yang menjadi titik masalah kita gitu. Titik masalah dari pertanian itu tadi gitu. Nah, mungkin kita pahami apa sih hama itu gitu. Nah, hama dalam arti luas adalah semua bentuk gangguan baik pada manusia, ternak, dan tanaman. Pengertian hama dalam arti sempit itu berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman adalah semua hewan yang merusak tanaman atau hasilnya yang mana aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Nah, jadi dengan adanya serangan hama itu menimbulkan kerugian ekonomis dikarenakan ya dia akan menyerang tanaman pertanian nih. Nah, tanaman pertanian itu akan menghasilkan sebuah komoditas. Nah, jika komoditasnya dimakan atau dirusak oleh hama tersebut, maka tentu petani akan gagal panen, tidak mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Nah, adanya suatu hewan dalam suatu penanaman sebelum menimbulkan kerugian secara ekonomis, maka dalam peneliti belum termasuk hama. Jadi, dikatakan hama jika sudah menimbulkan kerugian itu sendiri gitu. Nah, secara garis besar, yang termasuk dalam kategori hama nih, yaitu yang pertama, serangga, moluska, tungau, tikus, atau mamalia besar. Nah, biasanya hama ini menyerang tergantung tanaman juga sih. Misalnya pada padi itu menyerang tanaman tikus dan juga wereng gitu. Ya, mungkin lanjut kita masuk pada konsep Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, kenapa Balai Penyuluhan Pertanian? Ya, karena kita melihat apa sih upaya Balai Penyuluhan Pertanian itu nanti untuk mengendalikan hama yang terjadi pada pertanian masyarakat. Nah, mungkin Balai Penyuluhan Pertanian itu sendiri sebagai dimaksud pada diktum itu ke-1 dipimpin oleh seseorang koordinator penyuluh dan merupakan jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan ya Kota Padang. Ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012, keputusan dari Wali Kota Padang ya. Jadi BPP ini bertanggung jawab kepada Dinas Pertanian sendiri gitu. Nah, fungsinya itu yang pertama memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial. Dan yang terakhir, itu membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya. Lanjut, nah kita masuk pada analisis
dari jawaban yang telah saya lakukan penelitiannya untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah itu. Yang pertama, analisis saya terhadap rumusan masalah yaitu kecamatan apa saja yang menjadi wilayah kerja dari BPP Nanggalo. Nah, karena Padang adalah kota, jadi lahan pertaniannya tidak begitu luas, sehingga BPP di Nanggalo ini hanya sekitar dua ya, yaitu BPP Nanggalo dan juga BPP Marapalam. Nah, BPP Nanggalo sendiri itu bertanggung jawab terhadap wilayah kerja seperti Kecamatan Nanggalo sendiri, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Padang Barat. Nah, mungkin yang kita masuk pada rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana peran dan upaya BPP Nanggalo dalam mengatasi serangan hama yang menyerang lingkungan pertanian warga. Nah, mungkin saya jelaskan secara garis besarnya. Ya, Balai Penyuluhan Pertanian itu kan adalah sebuah balai yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan penyuluhan kepada kelompok tani. Nah, kelompok tani itu kan nanti dibentuk tuh oleh BPP itu sendiri. Nah, lalu nanti BPP akan memberikan penyuluh gitu. Kita katakan penyuluh. Nah, penyuluh itulah yang akan membimbing kelompok tani itu sendiri. Nah, penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian itu nantinya akan mengadakan pertemuan minimal 1 kali dalam sebulan. Nah, di pertemuan itu akan dibahaskan mengenai apa saja hal yang dapat meningkatkan kemampuan para petani itu gitu, para kelompok petani itu. Nah, salah satunya membahas juga masalah-masalah yang dialami kelompok tani. Nah, nanti masalah ini akan disampaikan oleh kelompok tani dan akan ditanggulangi oleh penyuluh dengan melaporkannya ke POPT atau pengawas organisme pengendali tanaman. Nah, jadi POPT ini terdapat di Dinas Kota Padang ya, namun juga mempunyai koordinator POPT per Balai Penyuluhan Pertaniannya. Seperti kalau di Nanggalo itu POPT yang bertanggung jawab adalah Pak Mafrialdi. Nah, jadi POPT ini nantinya akan melaporkan ke Dinas Pertanian bahwa akan terjadi serangan hama yang dialami oleh kelompok tani di wilayah ini misalnya. Nah, disampaikan ke Dinas Pertanian Kota Padang, lalu nanti setelah disampaikan itu akan ditanggulangi dan apabila serangan hama itu berat gitu, nah maka akan diberikan sebuah bantuan gitu. Nah, bantuan ini berupa pestisida ataupun alat berat gitu. Nah, mungkin jika serangan hama itu sangat mengganggu, maka akan diturunkan juga bantuan dengan didatangannya brigade gitu. Nah, lalu mungkin kita lanjut pembahasan kita. Kan tadi membahas Balai Penyuluhan Pertanian nih, di mana sifatnya hanya memberikan penyuluhan, namun akan memberikan bantuan jika ada gangguan dengan melaporkannya seperti serangan hama ke POPT atau pengendali organisme penyakit tanaman. Nah, mungkin kita lihat juga fungsi dari bagaimana sih peran Dinas Pertanian Kota Padang dalam menyelamatkan lingkungan hidup ya pada pertanian masyarakat akibat serangan hama. Nah, untuk perannya sendiri itu sudah dirincikan secara 3 berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Ibu Rumiati selaku koordinator BPP Nanggalo Kota Padang, yaitu yang pertama mengayomi masyarakat dalam berbudidaya tanaman sehat secara baik dan benar. Ya, mulai dari proses pengolahan tanah sampai dengan panen. Nah, jadi di sini akan dibuatkan sebuah konsep budidaya tanaman sehat ya. Nanti akan dipilihlah bibit-bibit yang unggul, lalu pemberian pupuk gitu, cara pengolahan tanah, penyiangan ya. Mungkin nanti akan dipandu oleh pihak Dinas Pertanian Kota Padang agar
para petani itu dapat mendapatkan hasil pertanian yang lebih memuaskan. Nah, kita lanjut kepada peran yang kedua, yaitu menjaga kondisi lingkungan dengan konsep-konsep ekosistem yang seimbang. Nah, di menjaga lingkungan ini, Dinas Pertanian juga berperan aktif. Nah, misalnya kan ada serangan nih gitu, serangan hama, lalu tidak boleh sembarangan memberikan obatnya gitu. Nah, mungkin kita lihat dulu apa bentuk serangan hamanya. Entahkah serangan hamanya ringan, sedang, atau kuat. Nah, jika serangan hama itu yang ringan, sedang, kuat, maka otomatis kita upayakan dengan cara yang alami. Ya, namun jika dengan cara alami itu juga tidak efektif, maka cara yang terakhir adalah memang menggunakan pestisida. Ya, karena pestisida ini jika dipakai secara berlebihan itu akan menyebabkan kerusakan juga pada lingkungan dan mengganggu ekosistem lainnya juga. Nah, kita masuk kepada peran yang ketiga, yaitu mengendalikan hama penyakit berdasarkan pada konsep pengendalian hama terpadu. Nah, konsep pengendalian hama terpadu ini terbagi atas 3, yaitu secara mekanis, biologis, dan kimia. Nah, kalau secara mekanis itu dengan penggunaan alat ya. Penggunaan alat misalnya hama wereng. Nah, nanti atau wereng atau pianggang gitu. Nanti cara pengendaliannya itu dengan cara ditangguk. Lalu yang kedua, secara biologis. Nah, secara biologis itu misalnya hama wereng banyak gitu. Nah, maka didatangkanlah burung hantu sebanyak-banyaknya. Karena burung hantu juga suka memakan wereng. Jadi artinya kalau secara biologis ini itu memakai bantuan makhluk hidup sendiri gitu. Burung hantu memakan wereng. Nah, nanti otomatis werengnya ini akan menjadi hilang karena telah dimakan oleh burung hantu itu sendiri. Yang ketiga, secara kimia ya. Nah, secara kimia inilah penggunaan pestisida yang diproduksi oleh pabrik-pabrik seperti ya tanaman-tanaman yang memang harus menggunakan pestisida gitu. Ya, mungkin itu saja terkait peran dinas. Kita lanjut pada rumusan masalah yang keempat, yaitu hama apa saja yang paling sering menyerang lingkungan pertanian masyarakat Kecamatan Nanggalo. Nah, untuk hama pertanian yang paling sering menyerang berdasarkan data yang telah saya peroleh dari BPP Nanggalo dan juga jawaban dari Bu Rumiati, bahwa hama yang paling sering menyerang itu adalah hama wereng dan tikus yang menyerang tanaman padi pada kelompok tani di Kecamatan Nanggalo. Nah, kenapa hanya 2 itu saja yang paling sering? Ya, dikarenakan pertanian yang ada di Kecamatan Nanggalo itu sebagian besarnya itu adalah pertanian padi, sehingga selalu hama itu yang menyerang. Sedangkan hama-hama yang lain itu sangat kecil dikarenakan tanaman yang ditanam seperti cabai itu sedikit gitu. Nah, lalu yang kelima, berapa jumlah kasus serangan hama yang menyerang pertanian warga Kecamatan Nanggalo? Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari BPP Nanggalo Kota Padang, pada hari Selasa, saya ambil tanggal 7 Desember 2021, terdapat 57 kasus sepanjang tahun 2020 yang tercatat melaporkan adanya serangan hama yang menyerang lebih dari sekitar 95% tanaman padi berupa hama wereng dan tikus, dan sisanya 5% itu menyerang tanaman lain seperti cabai. Nah, jadi ya aktivitas pertanian yang ada di Kecamatan Nanggalo itu mayoritasnya adalah pertanian padi. Nah, sehingga yang hama yang menyerang itu pun adalah hama yang menyerang tanaman padi seperti wereng dan tikus. Nah, mungkin sudah saya paparkan ya terkait berbagai hasil kuliah kerja lapangan yang saya rangkum dalam rumusan masalah dan saya analisis jawabannya berdasarkan wawancara maupun pengambilan data yang saya lakukan. Maka didapat kesimpulan bahwa yang pertama, pertanian merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup yang harus dikendalikan dari berbagai gangguan. Nah, salah satu gangguan yang menyerang lingkungan pertanian masyarakat itu adalah hama. Nah, hama merupakan organisme pengganggu tanaman pertanian yang dapat
menyebabkan kerugian pada pertanian dan harus segera diatasi. Nah, yang kedua, itu peran Balai Penyuluhan Pertanian dalam pertanian masyarakat adalah sebagai penyuluh yang memberikan pelatihan ataupun training terhadap peningkatan kemampuan para petani dan mendengarkan permasalahan yang dialami petani seperti adanya serangan hama, dan dari adanya laporan tersebut nanti para penyuluh akan melaporkannya ke PUPT di Dinas Pertanian Kota Padang untuk segera ditindaklanjuti. Nah, lalu kita masuk kepada peran Dinas Pertanian itu sendiri dalam menyelamatkan hama penyakit, yaitu yang pertama mengayomi masyarakat dalam berbudidaya tanaman secara baik dan benar, mulai dari pengolahan tanah sampai dengan panen. Lalu yang kedua, menjaga kondisi lingkungan dengan konsep-konsep ekosistem yang seimbang. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya contohkan tadi, dalam pengendalian suatu hama penyakit, pemakaian pestisida adalah cara terakhir, karena pemakaian pestisida secara berlebihan akan mengganggu keseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, mengendalikan hama penyakit berdasarkan pada konsep pengendalian hama terpadu. Nah, inilah beberapa kesimpulan. Yang paling penting itu adalah adanya konsep pengendalian hama terpadu yang telah diterapkan dan disosialisasikan di berbagai balai penyuluhan pertanian. Salah satunya adalah Balai Penyuluhan Pertanian Nanggalo yang telah menerapkan konsep pengendalian hama terpadu kepada masyarakat yang beraktivitas sebagai petani dalam mengatasi permasalahan gangguan hama yang terjadi pada lingkungan pertanian mereka. Ya, mungkin itu saja terkait penampilan presentasi mengenai laporan kuliah kerja lapangan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dengan saya ambil judul yaitu upaya Balai Penyuluhan Pertanian dalam mengendalikan hama yang menyerang pertanian masyarakat di Kecamatan Nanggalo. Ya, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian itu terdapat beberapa kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.